hidayah, taufik, serta inayahnya kepada kita, sehingga kita semua masih diberikan kekuatan serta kesempatan untuk bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita, salah satunya melalui majelis ilmu yang penuh berkah ini. Selanjutnya sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang syafaatnya senantiasa kita nanti-nantikan di yaumil qiyamah kelak. Teriring doa semoga kita dan keluarga termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tema kita pada pagi hari yang mulia ini adalah kiat untuk memiliki hati yang sehat. Karena hati yang sehat inilah yang akan menentukan kebahagiaan seseorang. Walaupun dalam kondisi atau situasi yang berubah-ubah. Kemudian hati yang sehat inilah yang akan menentukan sikap perilaku manusia. Sikap perilaku seseorang ditentukan dengan keadaan hatinya. Maka para ulama banyak membahas mengenai perkara membersihkan hati atau memiliki hati yang sehat dengan harapan untuk mendapatkan kemenangan di dunia apalagi di akhirat yang selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Asy-Syams, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah atau sukseslah, dan falah ini adalah kesuksesan di dunia dan juga di akhirat bagi siapa yang senantiasa membersihkan jiwa dan hati. Wa qad khaba man dasaha, dan merugilah orang-orang yang senantiasa mengotori jiwanya. Maka tazkiyatun nafas menjadi hal yang penting. Bahkan setelah perkara akidah dan ibadah, perkara yang ketiga yang harus kita tingkatkan adalah perkara tazkiyatun nafas ini. Mengapa yang pertama? Karena tazkiyatun nafas ini menjadi tujuan utama diutusnya Nabi Agung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya orang-orang yang telah mampu menjaga hatinya dari segala kotoran, segala penyakit, maka sesungguhnya dia telah mampu mencapai tujuan risalah nubuah. Dan hal-hal ini banyak ditegaskan di dalam Al-Quran. Contohnya dalam Quran surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 129. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum. Ya Rabb, ya Tuhan kami, utuslah seorang rasul dari kalangan mereka, yatslu alaihim ayatika, yang membacakan ayat-ayatmu. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, yang mengajarkan kepadamu hikmah, kitab dan hikmah, yaitu Al-Quran, dan hikmah adalah sunnah. Wa yuzakkihim, dan yang menyucikan mereka dari segala kotoran, penyakit yang ada dalam hatinya. Maka secara tidak langsung ayat ini menjelaskan risalah nubuah itu ada 3, yaitu yang pertama 3T. Yang pertama adalah tilawah, menilawahkan, menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ta'lim, yaitu mengajarkan kitab atau dan hikmah as-sunnah kepada umatnya. Dan yang terakhir adalah tazkiyah, menyucikan jiwa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwa tazkiyatun nafas ini menjadi perkara yang penting karena memang diterima atau ditolaknya sebuah amalan
itu bergantung dengan keadaan hatinya. Semakin baik, semakin bersih hati niat seseorang, maka akan semakin cepat, akan semakin besar pahala yang akan diterima oleh dirinya. Sama-sama sholat, namun keadaan hatinya yang berbeda tentu akan mempengaruhi kualitas sholatnya, apalagi mempengaruhi kualitas pahalanya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan peringatan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mencintai orang-orang yang bertakabur. Padahal takabur ini salah satu penyakit hati yang berbahaya. Maka inilah pentingnya kita untuk mentazkiyatun nufus kita, sehingga amal kita menjadi semakin baik, pahalanya semakin cepat diterima, semakin besar pahalanya. Yang kedua adalah kita terhindar dari hal-hal yang Allah murkai, yang Allah tidak senangi. Dalam Quran surah An-Nahl ayat 23, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innahu la yuhibbul mustakbirin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mencintai orang-orang yang bertakabur atau sombong. Dan penyakit hati ini seperti sombong, takabur, riya, hasad, pemarah, pendendam, dan lain sebagainya. Itu adalah penyakit yang mampu menjangkiti semua orang. Baik orang awam, orang biasa, atau para raja. Bahkan seorang alim, seorang ulama, seorang ustadz, seorang dai pun tidak menutup kemungkinan bisa terjangkiti oleh penyakit hati ini. Dan penyakit hati bahayanya jauh lebih besar dibanding dengan penyakit yang lahir. Seperti mungkin terkena pisau, kemudian mungkin keseleo dan lain sebagainya. Namun penyakit hati ini tergelincirnya bukan hanya di dunia, bahkan sampai menggelincirkan orangnya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal iyadu billah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dan penyakit hati ini adalah, hati kita itu adalah anggota tubuh yang paling cepat untuk lelah, paling cepat untuk sakit. Kita mungkin sering merasakan ketika kita dalam keadaan yang tenang, bahagia, tiba-tiba ada perkataan teman kita atau orang di samping kita yang menyakiti hati kita, maka berubah mood kita, keadaan kita menjadi tidak bahagia. Akan tetapi hati yang bersih, hati yang salim, hati yang sehat, maka dia tidak pernah terpengaruh oleh keadaan situasi. Namun dia akan merasa sedih, merasa merasa takut ketika yang menimpa dirinya bukanlah ujian-ujian dunia, namun adalah ujian-ujian akhirat, yaitu ujian di dalam agamanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian hati ini, hati yang anggota tubuh kita yang paling cepat berubah. Bahkan Nabi SAW bersabda, la qalbu ibni Adam asyaddu inqilaban minal kidri idza ijtama'at ghalban. Hati ini adalah hati anak Adam, itu merupakan anggota yang paling cepat berubah, bahkan lebih cepat dari air yang mendidih ketika berubah atau bergeraknya itu. Sehingga tidak heran kalau misalnya ketika di majelis ilmu kita dalam keadaan hati yang selalu ingat Allah, selalu tawadhu, selalu mengharap kepada Allah. Namun ketika kita keluar dari majelis ilmu, dari masjid, kita bertemu dengan teman kita yang mungkin sedang sukses bisnisnya, yang omsetnya mungkin ratusan juta. Kemudian kita berubah orientasi kita, yang tadinya akhirat, kemudian kita berubah, wah saya harus bisa seperti dia, yaitu mengembangkan bisnis yang omsetnya ratusan juta. Kemudian ketika kita mungkin malam nonton televisi,
di mana ada berita politik sehingga berubah lagi orientasi kita. Maka sangatlah merugi orang yang orientasinya dirubah-rubah hanya karena keadaan. Namun hati yang bersih, yang sehat, dia akan senantiasa mampu diberi petunjuk, diilhamkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang umur kita di dunia ini hanyalah 70 atau 60 tahun, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "A'maru ummati baina sitin ila sab'in." Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, dan hanya sedikit orang-orang yang umurnya melampaui umur 60 atau 70. Bahkan banyak orang yang belum sampai umur 60 sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sangat merugi orang-orang yang orientasinya salah sehingga menyebabkan dirinya mendapatkan kerugian yang jauh lebih kekal. Waliyadzubillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka para ulama telah merumuskan beberapa cara untuk kita memiliki hati yang sehat, hati yang bersih, atau bagaimana cara mentazkiyatun nafas kita. Namun sebelum itu kita harus pahami dulu apa itu tazkiyatun nafs. Yang pertama, tazkiyatun adalah kata dalam bahasa Arab yang berasal dari kata zaka yuzaki, yang artinya menumbuhkan, yang artinya mensucikan, memperbaiki agar hati ini lebih baik keadaannya dari yang sebelumnya. Kemudian secara istilah makna tazkiyatun adalah at-tathhir wa tangkih, yaitu mensucikan dan membersihkan ya jiwa kita minal sifati al-qabihah wa minas sifati al-madmumah, dari sifat yang tercela, dari sifat yang buruk. Kita bersihkan, wasa'yun ila kamaliha, kemudian berusaha untuk menyempurnakannya. Otomatis menyempurnakan agar semakin bersih, semakin sehat, sehingga semakin menuntun kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian an-nafas ini artinya jiwa. Sehingga tazkiyatun nafas adalah membersihkan jiwa kita, menumbuhkan jiwa kita dengan sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang terpuji, dan memperbaikinya agar bisa lebih baik dan menuju kesempurnaan. Maka dalam kita membersihkan sesuatu tentu disesuaikan caranya dengan karakteristiknya. Kalau kita mencuci baju ya berarti kita cuci dengan air dan sabun. Ya. Kalau kita membersihkan lantai berarti kita sapu dengan sapu. Kalau kita membersihkan hati pun ada caranya sendiri. Tidak seperti ada sebuah kisah ketika anak kecil melihat ayahnya yang bekerja selalu di depan laptopnya dibawa kemana-mana. Kemudian ketika ayahnya sedang tidur, anaknya merasa kasihan karena laptop yang menjadi alat atau menjadi sarana untuk ayahnya bekerja kotor, maka dibawalah laptop ini ke kamar mandi, kemudian dicuci dengan air, kemudian diberi sabun. Setelah dicuci, kemudian datang lagi ke ayahnya yang sedang tidur, dibangunkan, "Ayah, ini laptop ayah sudah adik cuci." Maka akhirnya malah tambah pusing ayahnya, bukan malah tambah senang. Artinya bahwa ketika kita mencuci sesuatu, maka disesuaikan dengan karakteristiknya. Maka ketika kita mencuci hati, ya kita cuci dengan cara, dengan kiat, dengan metode yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tuntunkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadisnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-qulub baina asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha." Bahwa hati-hati manusia itu berada di antara dua jari-jarinya Allah. Dan Allah akan membolak-balikkan sesuai dengan yang Allah mau. Kemudian maka ya berdoalah kepada Allah agar
senantiasa diberikan hati yang tetap dalam iman, dalam Islam, dalam takwa kepadanya. Kalau menurut seorang ulama yang bernama Hatim Al-A'sam, setidaknya ada 6 hal cara agar kita ini mampu membersihkan hati kita. Jadi suatu ketika Hatim Al-A'sam ditanya oleh seorang ulama juga di zamannya. Wahai Hatim Al-A'sam, bagaimana cara engkau ini sholat? Maka Hatim Al-A'sam mengatakan, aku sholat dengan mengawalinya dengan berwudu, 2 wudu. Apa itu 2 wudu? Yang pertama adalah wudu secara zahir, yaitu membasuhkan bagian-bagian tubuh yang dibasuh ketika sedang berwudu. Dan yang kedua adalah wudu secara batin atau membersihkan hati kita. Kemudian beliau menjelaskan bahwa ketika kita membersihkan hati kita, maka hendaknya kita melalui 6 cara. Yang pertama adalah an-nadamah, yaitu menyesal dengan segala kesalahan, kekhilafan, dosa-dosa yang pernah kita lakukan, baik yang disengaja maupun tidak. Sehingga ketika kita sholat, yang kita ingat hanya Allah, yang kita mohon hanya ampunan Allah, yang kita takuti adalah murka Allah bila tidak mengampuni kesalahan dosa yang telah kita lakukan sebelumnya. Maka an-nadamah ini mengakui bahwa kita salah, mengakui kesalahan-kesalahan kita, ini pintu utama untuk kita bertaubat serta merubah diri kita menjadi yang lebih baik. Dan dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah merubah suatu kaum kecuali dia mulai merubah dari dirinya sendiri. Maka kalau kita ingin hidup kita lebih baik, hidup kita lebih membahagiakan, hidup kita lebih mulia, dan kemuliaannya dunia dan akhiratnya, mulailah dari diri kita sendiri. Dari mana? Dari hati kita sendiri, yaitu setiap akan sholat, kita menyesali segala kesalahan kita. Kemudian menyesali segala kebaikan yang pernah terlewat oleh kita. Seharusnya kita bisa sedekah di perempatan atau di setiap lampu bangjo, akan tetapi karena kita kurang cepat atau mungkin karena kita melewatkan kesempatan ini, maka kita pun berusaha untuk menyesalinya. Sehingga apa? Ketika kesempatan yang kedua datang, tanpa pikir panjang kita langsung melakukan amal soleh tersebut. Jadi yang pertama itu. Namun kalau orang sudah tidak menyesali, tidak mengakui kesalahannya, nasihat sehebat apapun pasti akan mental. Nggak perlu, sebaliknya, kalaupun orang sudah menyesali kesalahannya, tidak perlu dinasihati oleh siapapun. Insya Allah dia akan memperbaiki dirinya. Kemudian kedua adalah taubatan nasuha. Yaitu apa? Kita bertaubat, memohon ampun. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Al-istighfaru bil lisan. Taubat itu adalah dengan beristighfar dengan lisan. Kemudian adalah yang kedua, wan nadmu fil qalbi, menyesali di dalam hati. Dan yang ketiga adalah berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Dan yang keempat adalah meninggalkan, menjauhi segala dosa tersebut. Inilah yang dinamakan taubatan nasuha. Kalau ada orang yang bertaubat hanya lisannya saja, hatinya tidak menyesali, tidak menjauhi perbuatan ini, maka ini namanya tomat, taubat tomat, yaitu setelah tobat kemudian kumat lagi. Maka taubatan nasuha lengkap. Yang pertama yaitu dengan menyesali, beristighfar dengan lisan, menyesali dalam hati, berjanji tidak mengulangi. Dan yang keempat adalah meninggalkan
perbuatan-perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala larang tadi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah dengan tarku hubbud dunya. Tarku hubbid dunya, yaitu meninggalkan cinta dunia. Karena Allah sudah jadikan hati kita ini cinta dunia, maka ini menjadi sebab utama hati seseorang itu penuh dengan kotoran atau hati seseorang itu sakit. Karena apa? Ketika kita sudah cinta dunia, maka sebanyak apapun harta yang Allah berikan, kita tidak akan pernah bisa puas. Kita sulit untuk mensyukuri nikmat Allah. Kita tidak mampu untuk ridho dengan ketentuan Allah. Padahal ketentuan itu ketentuan yang baik untuk kita. Namun kalau hati ini sudah jauh dari cinta dunia, bahkan Nabi SAW mengabarkan umatku kelak akan seperti buih-buih dalam lautan. Maka para sahabat bertanya, apakah Islam ketika itu sedikit? Tidak. Umat Islam ketika itu banyak, bahkan mayoritas. Namun mereka seperti buih yang di lautan, diombang-ambing oleh musuh, bahkan dipermainkan. Karena apa? Karena telah terjadi telah Allah berikan namanya fitnah al-wahn, yaitu hubbud dunya wa tarkul akhirah, lebih mencintai dunia dan melalaikan dengan kehidupannya yang di akhirat. Namun kalau kita ini zuhud, dan zuhud ini artinya bukan berarti kita memakai pakaian yang compang-camping, bukan berarti kita tidak memakai pakaian yang layak, tidak. Bahwa namanya zuhud itu adalah tetap berpenampilan yang sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian hatinya itu tetap yang ada hanyalah akhirat, yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia harus mengorbankan apa yang dia cintai, tidak berat bagi dirinya. Suatu ketika Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sekecil biji dzarrah kesombongan. Maka para sahabat bertanya, lalu bagaimana bila ada orang yang ingin menggunakan sendal yang bagus, mengenakan pakaian yang bagus? Apakah ini juga termasuk mithqali dzarratin min kibrin? Maka kemudian Nabi SAW bersabda, innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Allah Subhanahu wa taala itu maha indah dan menyukai keindahan. Dan yang dimaksud sombong di sini adalah wa ghamtu baghtarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Artinya bahwa orang yang miskin pun belum tentu dia itu zuhud, karena hatinya yang difikirkan, yang disebut-sebut hanya dunia-dunia saja. Namun menyebut Allah Subhanahu wa taala tidak pernah. Mengingat-ingat akhirat tidak pernah. Kita lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum wa radu anhu, walaupun mereka ada yang menjadi saudagar, namun hati mereka tetap bergantung, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang ketiga, cara kita membersihkan hati kita, yaitu menjauhi dari sifat cinta dunia. Memang dunia harus kita cari, harus kita kejar, namun mengejarnya itu tidak dengan cara yang dilarang, namun dengan cara yang halal. Dan dunia tidak menjadikan tujuan utama kita, yaitu mulia di akhirat, itu menjadi sirna. Nabi SAW bersabda, a'maru ummati baina sitin ila sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Hanya sedikit yang umurnya lebih dari 70. Maka itu artinya Nabi SAW telah kabarkan bahwa hidup di dunia ini sangat singkat.
hanya sekitar 60-70 tahun. Yang lebih hanya sedikit saja. Bahkan yang belum sampai 60 pun sudah banyak yang Allah Subhanahu wa taala panggil menghadapnya. Maka sangat merugi orang-orang yang lebih mencintai dunia. Sebagaimana dalam Quran surah Al-A'la, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bal tu'thirunal hayatad dunya." Sungguh bahwa akan tetapi sebagian manusia itu lebih memilih kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Wal akhiratu khairu wabqa, dan negeri akhirat jauh lebih baik, jauh lebih kekal dibanding negeri dunia. Dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat yang dalam Quran surah Al-Mu'minun Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin." Ditanya orang-orang yang sudah meninggal itu, berapa lama kalian itu sebetulnya tinggal di dunia ini? Mereka mengatakan, qalu labithna yauman aw ba'da yaum. Kita ini seakan-akan tinggal di dunia hanya 1 hari saja. Atau mungkin 1 hari lebih satu, yaitu 2 hari saja. Fas'alil adin, kemudian diminta balik atau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat rugi bila dunia yang sementara ini justru malah menggagalkan kebaikan kita di akhirat kelak. Kemudian yang keempat adalah tarku hubbi riyasah, meninggalkan atau menjauhi cinta jabatan. Memang kadangkala kita diberi jabatan, diberi amanah, namun bila kita tidak diberi, kita pun harus tetap semangat untuk berdakwah. Kemudian kalaupun kita ingin menduduki suatu jabatan, maka tidak boleh kita menghalalkan segala cara. Karena kalau dari awalnya sudah tidak berkah, sampai akhirnya pun justru malah mendatangkan laknah dari Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Maka kita dianjurkan untuk tidak mencari-cari jabatan, namun kita justru malah dianjurkan mencari-cari atau caper di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang menjadi juri kita yang sesungguhnya, yang akan membalas setiap amal soleh kita. Kemudian yang kelima adalah hubbil mahmudah, yaitu apa? Tarku hubbil mahmudah, meninggalkan cinta dipuji, meninggalkan cinta dihormati, meninggalkan cinta disanjung-sanjung. Ini tanda bahwa ada sifat sombong, riak di dalam orang tersebut bila cinta untuk dipuji. Di mana kita melihat kisah melihat kisah ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan iblis dari neraka. Maka iblis dikeluarkan dari neraka bukan karena iblis itu kurang ibadahnya. Ibadahnya sudah beribu-ribu tahun beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis, semuanya sujud penduduk langit kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Karena iblis enggan dan sombong, maka Allah Subhanahu wa taala keluarkan iblis ini dari neraka. Maka orang yang ingin dipuji, orang yang ingin disanjung, pasti akan timbul atau muncul dalam hatinya rasa sombong, rasa lebih baik dari orang lain, rasa minta dihormati, sehingga setiap perbuatannya justru tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Maka yang kelima adalah meninggalkan cinta untuk dipuji. Kemudian yang keenam adalah tarkul hiqdi, yaitu meninggalkan balas dendam. Karena dendam ini yang akan menyulut penyakit di dalam hati kita.
penyakit amarah muncul karena apa? Ada rasa dendam. Namun orang yang beriman itu senantiasa menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah lah mereka orang-orang yang beriman ini bertawakal. Maka kalau kita merasa didolimi, kita diambil haknya, ya mungkin kita coba untuk mengambil hak kita, namun dengan cara yang baik, cara yang diajarkan atau yang tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah ketika didolimi kita malah mengatakan kata-kata yang kotor. Contohnya menyebut hewan yang berkaki 4 atau lain sebagainya. Karena ketika orang itu mendolimi kita, kemudian kita tetap dalam akhlak yang mulia, maka sesungguhnya inilah menunjukkan jati diri kita yang sesungguhnya. Sedangkan yang menghina, yang mendolimi itu adalah jati diri orang tersebut, yaitu yang dalam keadaan hina. Maka orang yang sehat, sehat hatinya, dia tidak akan pernah berdendam. Sebagaimana Nabi SAW ketika dihina, ketika didolimi, ketika dia dicaci maki, bahkan akan diancam untuk dibunuh. Namun ketika orang-orang yang tersebut tadi ingin masuk Islam, Nabi SAW tetap menyambutnya dengan gembira, dengan tangan terbuka, tanpa ada sedikit pun kata atau cacian yang lahir dari mulut beliau SAW. Karena memang iman seseorang itu dilihat dari hatinya. Dan hati seseorang memang tidak terlihat oleh mata kita, namun bisa dilihat dengan sikap dan ucapannya. Nabi SAW bersabda, la yastaqimu qalbu abdin hatta yastaqimu qalbah. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqimu qalbah. Tidak akan mampu beristiqomah keimanan seseorang sampai hatinya itu juga istiqomah. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqimu lisanuh. Dan tidak mungkin seseorang hatinya bisa istiqomah, bisa sehat, bisa bersih, kecuali bila lisannya itu juga baik atau bersih. Maka sikap kita itu menunjukkan keadaan hati kita. Semakin kita berbuat baik kepada siapapun, semakin kita melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya, semakin kita ini ridho atas segala ketentuan Allah, maka inilah menandakan hati kita hati yang sehat. Sebaliknya, sedikit-sedikit kita mudah marah, sedikit-sedikit kita mudah mendendam, sedikit-sedikit kita mudah untuk tidak terima dengan keadaan seperti ini, maka ini tanda hati kita dalam keadaan sakit. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah tarkul hasad, yaitu meninggalkan sifat hasad. Apa itu sifat hasad? Yaitu sifat yang menginginkan nikmat yang Allah berikan kepada saudara kita itu hilang, kemudian nikmat tadi berpindah kepada kita. Wal-iyadzubillah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tatamannau ma faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Surah An-Nisa ayat 32. Janganlah kalian iri, janganlah kalian dengki dengan karunia yang Allah lebihkan kepada seseorang atas orang yang lainnya. Artinya apa? Segala sesuatu, segala nikmat rezeki sudah Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan bagiannya masing-masing. Maka nggak perlu kita iri dengki. Kalaupun ada orang yang Allah berikan nikmat yang besar, maka nikmat tadi tidak pernah mengurangi jatah nikmat kita. Sebaliknya, kalau ada orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan musibah, maka ketahuilah bahwa musibah tadi tidak menyebabkan nikmat kita juga bertambah. Karena nikmat kita, rezeki kita
sudah Allah Subhanahu wa taala berikan bagiannya masing-masing. Dalam hadis juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la wala tahasadu wala tanajasu wala tabaghadu. Janganlah kalian ini saling iri dengki. Janganlah kalian ini saling tanajus, yaitu mencari-cari, memata-matai kesalahan temannya. Justru semakin baik kita adalah mencari kesalahan kita sendiri. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib mengatakan, wa kun indan nafsi syarrun nas. Jadilah kita ini di pandangan diri kita menjadi orang yang paling buruk, yang banyak kekurangan, banyak dosa. Sehingga hari-hari kita diisi untuk memperbaiki, untuk memohon ampun atas segala kekurangan atau kesalahan kita. Kemudian apa? Wala tabaghadu, dan jangan saling kita bermusuh-musuhan. Ya. Karena musuh-musuhan ini adalah salah satu tipu daya setan. Ya. Karena setan tidak ingin kita ini bersatu. Kita ingin berpecah belah. Setan tidak ingin kalau kita hidup rukun dengan tetangga kita. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sebaliknya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dzi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia tidak akan menyakiti tetangganya. Maka 7 hal ini yang diajarkan oleh Abu Hatim Al-Asom, cara membersihkan hati kita. Dan beliau lakukan setiap akan sholat, berwudunya 2 kali, yaitu wudu yang zahir, yaitu mulai dari membasuh telapak tangan, kemudian beristinsyak, memasukkan air ke hidung sambil berwudu, berkumur, membasuh muka, kemudian membasuh tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala dan telinga, kemudian membasuh kaki dan mengucapkan doa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasul. Maka dalam hadis yang sahih disebutkan, barang siapa yang berwudu wa ahsanu wudu'ahu, kemudian dia memperbaiki, menyempurnakan wudunya ketika berwudu, dan setelah itu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh, berdoa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh, maka Allah akan bukakan 8 pintu surga dan dia bisa memilih dari pintu manapun yang dia inginkan. Allahu Akbar. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itu wudu yang pertama. Yang kedua adalah wudu batin. Jadi bukan hanya pakaian yang harus dibersihkan, bukan hanya muka karena debu, bukan hanya tangan karena kotor, akan tetapi hati kita pun harus dibersihkan bahkan setiap akan sholat. Artinya minimal 5 kali sehari. Dengan apa? Dengan tadi rasa menyesal atas segala dosa kita. Rasa menyesal atas kesempatan amal soleh yang kita lewatkan padahal kita seharusnya mampu melakukannya. Kemudian yang kedua adalah dengan taubatan nasuha. At-taibu minadzam kaman la dzambalahu. Orang yang bertaubat seperti halnya orang yang tidak ada dosanya. Seperti bayi yang lahir. Sebaliknya, kalau ada dosa tidak bertaubat, maka akan muncul bintik hitam di dalam hatinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal abda idza akhta'a khoti'atan nukitat fi qalbihi nuqtatus sauda. Sesungguhnya seorang hamba bila melakukan sebuah kesalahan atau dosa, nukitat fi qalbihi nuqtatus sauda, maka akan muncul bintik hitam di dalam hatinya. Kemudian fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuh. Ketika setelah berdosa tadi, kemudian naza'a meninggalkan, wastaghfara memohon ampun, wa taba bertaubat dengan 4 rukun taubat tadi, kemudian suqila qalbuh, maka akan kembali bersih, menjadi sehat hatinya tadi. Fa'in
fa in ada zida fiha. Akan tetapi kalau malah kembali mengulangi dosa tadi, maka akan zida fiha, akan menambah bintik hitam di dalam hatinya, hatta ta'lu qalbah, sampai hatinya itu menjadi hitam gelap, okay? Kotor, mati bahkan. Wahuwa ron alladzi dzakarallahu ta'ala kallabal rona ala qulubihim makan. Maka akan menjadi ron, menjadi penyakit hati yang akan menghalangi hidayah, menghalangi kebaikan-kebaikan yang seharusnya bisa dia terima atau dia kerjakan. Maka ini yang kedua, yaitu apa? Bertaubat. Dan yang ketiga, dengan meninggalkan cinta dunia. Dunia boleh ada di genggaman kita, namun yang ada di hati kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian keempat adalah meninggalkan cinta jabatan atau cinta kepemimpinan, ya. Karena kalau kita sampai cinta kepada kepemimpinan, mengakibatkan kita menghalalkan segala cara. Namun kalau kita ingin menjadi pemimpin tanpa cinta mati kepada jabatan, insya Allah masih bisa dijaga hatinya. Dan yang kelima adalah meninggalkan cinta dipuji. Yang keenam meninggalkan tarkul hikdi, yaitu rasa dendam. Dan yang ketujuh adalah tarkul hasad atau meninggalkan sifat hasad. Ini kalau menurut Abu Hatim Al-A'sam. Kalau menurut Imam Al-Ghazali, bahwa apa yang dikatakan Abu Hatim Al-A'sam ini masih menjadi tahap yang pertama dalam kita membersihkan hati. Karena menurut beliau dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, bahwa tazkiyatun nafas itu setidaknya ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah takholli, yaitu mengosongkan jiwa kita dari sifat-sifat yang tercela, dari sifat-sifat yang buruk, serta mengosongkan amal perbuatan kita dari perbuatan yang mengandung dosa. Karena apa? Setiap nanti kita mengulangi kesalahan, mengulangi dosa, atau hati kita timbul sifat sombong, sifat takabur, sifat riya yang sudah tadi kita bersihkan, maka akan menjadi kotor lagi. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa tahap yang pertama adalah membersihkan sifat tadi. Karena hati ini seperti apa? Seorang ulama mengatakan, inna hadil quluba aw'iyah. Sesungguhnya hati ini seperti sebuah wadah. Fashghiluha bil Quran. Maka sibukkanlah hati kita dengan membaca Al-Quran. Namanya tempat, pasti akan dipengaruhi apa yang diisi di dalamnya. Kalau misalnya seseorang tadi mengisi dengan yang kotor, pasti tempatnya pun akan menjadi kotor. Maka ketika sudah kotor, kita ingin mengisi yang baik, tentu akan kita bersihkan dulu. Seperti gelas yang kotor, kita ingin minum air putih yang bersih, yang bening, tidak mungkin kita langsung tuang airnya. Namun apa? Kita bersihkan dulu gelasnya, kemudian barulah ke tahap yang kedua, yaitu tahalli. Menghiasi jiwa kita dengan sifat-sifat yang mulia, menghiasi jiwa kita dengan sifat-sifat yang terpuji, yang tadinya pendendam menjadi pemaaf, yang tadinya kikir menjadi dermawan, yang tadinya malas menjadi semangat, yang tadinya pemarah menjadi penyabar, yang tadinya mungkin mudah tersinggung menjadi lapang dada, dan seterusnya. Maka tahap yang kedua setelah kita bersihkan adalah dengan mengisinya dengan sifat-sifat yang mulia serta amal-amal perbuatan yang soleh. Dalam Quran surah Al-Insyirah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza faraghta fansab. Kalau sudah selesai dalam satu perkara, langsung disibukkan dengan perkara yang lain yang baik, yang bermanfaat. Karena seorang pepatah mengatakan, an-nafsu idza lam tashtaghilha
bit-ta'ah fasyaghalatu asyaiton bil ma'siyah. Jiwa ini kalau sudah tidak disibukkan dengan yang hak, dengan yang baik, yang benar, maka setan akan menyibukkan, akan menggunakan kesempatan ini untuk dalam kemaksiatan, wal iyadzubillah. Jadi yang kedua ini adalah mengisinya. Hatinya diisi sifat mahmudah, perbuatannya diisi dengan perbuatan yang baik, yang bernilai pahala. Atau minimal kalau kita belum mampu melakukan setiap saat yang mendatangkan pahala, minimal jangan melakukan yang mendatangkan dosa. Kalaupun kita belum mampu berlomba-lomba dengan orang yang soleh dalam kesolehannya, minimal kita berlomba dengan orang-orang yang pendosa dalam memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga semakin baik, terus semakin baik. Kemudian yang terakhir adalah tajalli. Setelah tahalli, yang terakhir adalah tajalli. Tajalli ini sudah pada tahap yang tertinggi ketika seseorang sudah menafikan dirinya. Maksudnya adalah ketika kita mampu sholat, kita tidak mengatakan alhamdulillah karena saya semangat saya sholat. Namun apa? Alhamdulillah karena hidayah Allah saya bisa sholat. Karena inayahnya Allah saya bisa hadir pada pagi hari ini. Karena taufiknya Allah tadinya saya mau berbuat maksiat tidak jadi. Pokoknya karena Allah semua. Sehingga dalam hatinya itu selalu terpaut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mampu menolong kawannya yang sedang kesulitan, maka ketika tamannya mengucapkan terima kasih, alhamdulillah. Ini semua karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kalimat syahadat kita, nggih, asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa penafian dulu tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Betul-betul setiap langkah kakinya, sikapnya, ucapannya itu ucapan, sikap, perilaku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi SAW bersabda, tidak ada satupun amalan yang dilakukan seorang hamba mendekatkan kepadaku lebih aku cintai dari dia melakukan apa yang aku wajibkan kepadanya. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu paling cinta kalau seorang hamba melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah telah berikan. Sholat 5 waktu. Bukan hanya menggugurkan dosa, itulah cara yang paling Allah cintai untuk mendekatkan kepada Allah. Kemudian apa? Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Namun kalau ada orang yang wajib sudah ditunaikan, ditambah yang sunnah dia kerjakan, hatta uhibbah, aku sampai mencintainya. Banyak orang yang mengaku cinta Allah, namun Allah belum tuntu cinta kepada. Namun orang-orang yang menunaikan yang wajib, kemudian melaksanakan yang sunnah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintai hamba tersebut. Fa'idha ahbabtuhu, ini hadis qudsi, apabila aku telah mencintainya, kuntu basarahul ladzi yubsiru bih. Aku akan menjadi penglihatan yang dengannya dia melihat. Wa kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bih. Aku menjadi pendengaran yang dengannya dia mendengar. Wa kuntu lisanul ladzi, ya, aku menjadi lisan yang dengannya dia berkata. Aku menjadi kaki yang dengannya dia melangkah. Bukan berarti ini arti yang hakiki. Ini adalah makna majazi yang maksudnya bahwa apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang diucapkan, yang dilangkahkan oleh orang yang telah Allah cintai, sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai dan ridhoi. Inilah ketika seseorang telah mencapai pada tahap tajalli. Dan ketika dia melakukan kebaikan itu, dia tidak mengatakan kalau karena
kalau bukan karena saya, itu sudah tidak ada di dalam hatinya. Namun dibalik semuanya, kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, mungkin saya tidak bisa sholat 5 waktu. Kalau bukan karena Allah, mungkin aku sulit untuk menutup aurat ini. Kalau bukan karena Allah, mungkin yang keluar dari lisan-lisanku ini adalah perkata yang tidak baik. Sehingga Allah terus. Bahkan ketika dia sukses dalam hal duniawi pun, seperti yang dikisahkan ya, rakyatnya Nabi Sulaiman ketika mampu memindahkan istananya Ratu Bilqis lebih cepat dibanding Ifrit ya. Dia mengatakan hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia, ini adalah nikmat dari Allah, pertolongan Allah. Kalau bukan karena itu, liyabluwani asykur amsur, apakah aku ini bersyukur atau malah kufur. Maka kalau sudah sampai tahap yang tertinggi tadi, sudah yang diingat dalam hatinya merasa bahwa dia tidak mampu apapun kecuali atas hidayah, inayah, taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir yang akan saya tutup dengan perkataan Imam Al-Ghazali, di mana beliau mengatakan innallaha khalaqal malaikah wa rakkaba al-aqla wala rakkaba an-nafsah. Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan malaikat dengan memberikan kepada para malaikat ini akal, namun tidak memberi mereka nafsu. Sehingga imannya para malaikat itu tetap tidak akan berkurang, tidak akan bertambah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala khalaqa al-jin ya, khalaqa asy-syaiton. Allah menciptakan setan ini, mohon maaf, Allah menciptakan hewan ya. Rakab Allahu khalaqal bahaim. Allah menciptakan hewan itu dengan mengaruniakan kepada hewan ini, mengaruniakan nafsu tanpa akal. Maka sehingga namanya hewan pasti tidak memiliki akal. Kita ajarkan berkali-kali pun tidak akan pernah faham. Kemudian beliau mengatakan faman ghalaba aqluhu syahwatahu ya, fakana khairon minal malaikah. Sebaliknya manusia itu kan diciptakan dengan akal dan dengan hawa nafsu. Maka barang siapa yang mampu mengendalikan akalnya, mengalahkan syahwatnya sehingga tidak menuruti tidak menuruti semua yang diinginkan oleh syahwatnya, fakana khairon minal malaikah. Maka orang tersebut mampu menjadi lebih baik, lebih mulia daripada para malaikat. Karena para malaikat tidak memiliki nafsu tadi. Wa man kana ghalabat syahwatuhu aqlahu. Sebaliknya barang siapa yang justru syahwatnya yang menang dari akalnya sehingga melakukan apa yang Allah tidak cintai, tidak ridhoi. Fakana fakana akbahu minal bahaim, maka dia akan menjadi orang yang lebih buruk, lebih rendah dibanding bahaim, yaitu binatang-binatang ternak. Maka dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahum qulubul la yafqahuna biha walam a'yunul la yubsirun walaqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Telah kami siapkan neraka jahanam ini untuk para golongan manusia dan golongan jin. Siapakah yang akan masuk neraka jahanam ini? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Punya hati namun hatinya tidak berfungsi. Tidak digunakan untuk memilih yang baik mana yang buruk, yang ditinggalkan. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Punya mata penglihatan namun tidak digunakan. Walahum adhanun la yusma'una biha. Punya telinga namun tidak digunakan untuk mendengarkan. Ulaika kal an'am balhum adhal. Mereka inilah ibarat seperti orang binatang-binatang ternak, balhum adhal, bahkan mereka lebih celaka, lebih rendah daripada
hewan-hewan tadi. Maka agar akal kita bisa selalu mengalahkan syahwat kita, maka hati kita harus senantiasa sehat, senantiasa bersih, senantiasa salim. Itulah yang akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah. Sebagaimana dalam firman-Nya surah Asy-Syu'ara, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak seseorang di hari itu, hari kiamat, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang pada Allah dengan hati yang sehat, hati yang salim. Dan cara membersihkannya banyak ya, namun harus sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya tuntunkan, baik dalam Al-Quran maupun dalam sunnah. Memang hati ini adalah yang paling penting, namun bukan berarti kita kemudian kenapa nggak sholat? Nggak apa-apa, yang penting hatinya itu baik ya, waliyadzubillah. Maka antara akidah, syariat, dan tazkiyatun nafas ini tiga hal yang tidak bisa dipisahkan. Semuanya saling mendukung satu sama lainnya, saling mengokohkan. Tidak ada orang yang hanya akidah kemudian tazkiyatun nufus tanpa ibadah, maka ini tidak benar. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling bersih hatinya saja, beliau masih sholat 5 waktu, masih sholat malam, bahkan sholat malamnya itu sampai kakinya itu adalah bengkak-bengkak. Artinya bahwa syariat, akidah, dan tazkiyatun nafas tidak bisa kita pisahkan satu persatu. Baik, itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin sebelum kami tutup ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada. Oke, silakan Ibu. Ya, ya. Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, saya jawab bahwa hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak yang menyebutkan tanda-tanda hari kiamat itu nyawa itu murah. Artinya banyak sekali fenomena pembunuhan. Kemudian ini pertama sodako Rasulullah ya. Karena Rasul itu tidak pernah mengatakan kecuali wahyu, jadi pasti akan benar. Kalau kita melihat dari sisi akidahnya, ya bahwa hal ini ternyata sudah dikabarkan jauh-jauh berabad-abad yang lalu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tentu kan ada sebabnya, tidak mungkin ada api tanpa ada percikannya. Maka sebabnya banyak, karena melihat dari sistem pemerintahannya, yang mana penekanan tentang akidah, tentang agama ini sangat kurang, sehingga ya manusia berkehendak sesuai dengan keinginannya sendiri, tidak ada rem-rem, tidak ada rambu-rambu di dalam hidupnya. Yang penting kalau dia sakit hati atau dia seperti yang di Solo itu katanya dihina oleh seorang dosen yang menjadi majikannya, yang akhirnya membunuh. Maka sebetulnya kalau kita lihat selain dari segi sistem pemerintahan, kemudian dari segi pendidikannya, maka di Al-Quran disebutkan ada dua hal yang menyebabkan kita ini berbuat buruk. Yang pertama dalam Quran eh, surah Yusuf, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Quran surah
12 surah Yusuf ayat 53 nggih. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratum bisu. Ya, nafsu amarah tadi yang membisikkan di dalam hati seorang hamba untuk berbuat yang tercela atau berbuat yang kriminal atau yang buruk tadi nggih. Kemudian yang kedua adalah karena bisikan setan. Kalau nafsu itu dari diri sendiri, kalau yang kedua adalah setan. Dalam Quran surah Al-Baqarah 168 contohnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wala tattabi'u khutuwati syaiton. Jangan ikutilah langkah-langkah syaitan ya. Innahu lakum aduwwum mubin. Kemudian setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya, yang menyuruh kepada perbuatan fahsya dan mungkar dan seterusnya ya. Kemudian kalau kita sudah menyadari dua hal ini ya, maka artinya kita harus mewaspadai pertama nafsu kita, kemudian godaan setan kita. Lalu bagaimana kita agar bisa terhindar dari sifat pendendam atau sifat buruk yang lainnya? Yang pertama adalah tentu dengan doa. Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengajarkan doa kita, Allahumma ati nufusana taqwa. Ya Allah, berikanlah kami hati yang senantiasa bertakwa, ya. Wa zakkiha, sucikanlah, bersihkanlah hati kami ini. Anta khairu man zakkah, engkaulah sebaik-baik zat yang menyucikan hati ini. Wa anta waliyuha wa maula, dan engkaulah sebaik-baik pelindung, sebaik-baik yang mengarahkan hati ini harus kemana. Maka itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selain kita ini berdoa, ya kita menambah ilmu kita, sehingga kita tahu bahwa pendendam itu istilahnya sesuatu yang banyak mudorotnya dibanding keuntungannya. Karena kalau kita mau lihat dalam hidup ini ada hal yang memang seakan-akan ada nikmatnya dan ada yang tidak ada nikmatnya. Ya, seperti dendam, balas dendam ini kan seakan-akan kita mampu melampiaskan kekecewaan kita atau mampu menjaga harga diri kita. Namun sebetulnya itu adalah justru merendahkan diri kita. Karena Nabi SAW tidak pernah mengajarkan hal tersebut. Justru beliau mengajarkan ketika agama kita ini dihina atau direndahkan. Kalau selama harkat martabat kita, ya, maka kita boleh balas, namun dengan cara yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin itu sampai yang terakhir ya, kita usikum wa iyaya untuk berpikir sebelum berbuat atau berucap. Karena sekarang ini melihat degradasi moral yang begitu dalam. Kalau kita tidak berhati-hati dalam berucap, bisa saja kita justru malah terkena dengan semua itu. Maka lebih baik kita pikirkan dulu, kalau kira-kira ada mudorotnya, lebih baik tidak perlu kita ucapkan. Kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, wa iyyakum al-jaza. Mari kita sama-sama tutup dengan membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.